Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairi solihina fid daraini amin wa radiyallahu ankum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fa akhadat Ummu Aiman an-Nabiy alaihi salam faja'at ila Abdul Muthalib fasalimathu alaihi salam ilaihi. Lalu sesudah memakamkan ibunya, Ummu Aiman bersegera membawa menuntun Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Saat itu beliau Sayyiduna wa Habibuna Muhammad usia 6 tahun dituntun oleh Ummu Aiman. Kemana? Faja'at ila Abdul Muthalib, dibawa kepada kakeknya Abdul Muthalib. Lalu kemudian fasalimathu alaihi salam, diserahkanlah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad ilaihi kepada kakek. Buka hati kita kalau ngaji sejarah. Malu kita. Ini saya lagi nerangin ngoceh ibu-ibu. Ingat betapa besar jasanya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad kepada kita. Bukan ibadah sholat kita yang akan menyelamatkan kita. Sholat kita masih gerapak berubuk. Bukan ibadah sedekah kita masih pakai kalkulator, hitung-hitungan, kadang perhitungan. Tapi syafaat Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Siapa yang disebut nama Sayyiduna wa Habibuna Muhammad tidak tergetar dia punya hati, diragukan imannya, bahkan nanti dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Serendah-rendahnya cinta kepada Sayyidina Muhammad, ketika disebutkan nama Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, mengalir air matanya, mendidih dia punya hati. Di dalam Burdah banyak dikatakan seperti itu. Tapi kita dikupas tentang duka dan kecintaan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad kepada umat, tidak ada getaran dalam hati kita. Tanyakan raba dada kita, di mana iman kita kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Jangan tiba bacot tiga empang ngaku cinta sama Nabi Muhammad, ngarepin syafaat Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, tapi tidak ada sama sekali getaran cinta rindu kepada Sayyidina Muhammad. Bahkan terima kasih pun kita tidak sanggup kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Nanti yang menyelamatkan kita, yang menyelamatkan umat Nabi, dimuliakannya umat Nabi Muhammad karena kita umatnya Nabi Muhammad. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena ibadah kita, bukan karena ngocehnya kita, bukan karena jago baca Qur'annya kita, bukan karena pinternya kita datang ke majlis-majlis, rajin ngaji ke majlis, tidak. Tapi syafaat Sayyiduna wa Habibuna Muhammad yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka. Bi akramir rusli kunna khairul umami. Sebab mulianya Sayyidina wa Habib Muhammad, kita menjadi mulia karena kita menjadi umatnya Sayyidina Muhammad. Sekali lagi, ketika diceritakan Sayyidina Muhammad, jangan disamakan dengan pengajian maulid-maulid di mana-mana. Dibacakan maulid, mereka pada asyik merokok, mereka asyik bicara, ngobrol. Tapi ketika mau balik yang tampil tukang bohong, tukang cipoa, ditungguin semuanya rame-rame. Pada mau balik banyak dosanya juga, tapi kisah Nabi dibacakan, asyik dia bicara, asyik dia ngobrol. Mudah-mudahan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau emang masih kagak ngerti juga, mudah-mudahan mengor tuh mulut, kan gitu ya. Agak gue gede banget kalau ada lagi baca maulid pada ngoceh, pada merokok, tepas, berpus dalam musola, dalam masjid juga gak boleh. Saya tukang ngerokok dari umur 10 tahun saya udah ngerokok. Tanya bapak saya masih ada, tanya mas saya, dari umur 10 tahun SD sudah merokok. Tapi gila di masjid, di musola, kita jaga adab akhlak kita sama Allah sama Rasul. Jangan merokok di dalam masjid, jangan merokok di dalam musola, jangan merokok lagi majlis, apalagi ngajinya tafsir. Jangan ngerokok juga di dalam kita baca maulid Nabi Muhammad lagi dibacakan, kita ada di lingkungan situ, tidak boleh ngerokok. Karena sebab dia akhirnya Rasulullah SAW marah. Dulu ada umatnya, cucunya Nabi Muhammad ziarah
ke makam Madinah tapi ngantongin rokok satu. Nah, ketika Nabi Muhammad lagi wali, ada seorang wali ziarah, dia tahu ada Nabi Muhammad mau keluar salaman kepada wali-wali yang lain. Secara kasyaf beliau mata batinnya kuat di wali. Akhirnya Nabi Muhammad nggak mau masuk ke kalangan yang satu itu. Ditanya, ya Rasul, kenapa engkau nggak masuk ke situ? Padahal itu pun cucumu, habaib semua, tidak ada rokok di dalam kantongnya. Nah, akhirnya ditegur, tolong kau tegur, ditegur sama wali. Ya fulan, gara-gara engkau Nabi Muhammad tidak mau kemari, buang rokokmu. Padahal itu di Masjid Nabawi, ngantongin doang, kagak ngisep. Makanya kita kalau lagi maulid jangan sok-sokan mubarak, timbang bayaran mahal doang, ceramahnya itu mulu lu dengerin. Besok dia bohong lagi, besok dia melantur lagi. Gua kan bekas penceramah pensiunan. Beneran. Makna 1000 mubarak lu dengerin kagak ada maknanya, kecuali memang betul-betul yang khalisan mukhlisan, alim allamah, hafal beberapa banyak kitab dan dia mengamalkan, itu baru mubarak benar. Kalau mubarak yang tiba ngelabak lu dengerin tapi maulid lu cuekin, baca maulid ya Rabbi sholli ala Muhammad lagu sedang asyik, dia asyik ngobrol, ada yang asyik bicara, ada yang asyik lagi mernain apa makanan snack, ada yang lagi nyobain lemper, ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Galil adab, tidak ada adab, tidak ada adab.